Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah keris Nogososro Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode pertemuan keluarga Soro Dipoyono. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan di pondok peristirahatan Laskar di Pamingit terjadi pembicaraan antara Ki Ageng Gajah Suro Maeso Jenar, Kebu Kanigoro Paningron dan Gajah Alit juga Aryo Saloko. Gajah Suro menceritakan tentang keberadaannya sekarang di Banyu Biru. Kemudian dua prajurit Demak, Gajah Alit dan Paningron, juga menceritakan tentang tujuannya datang ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Akhirnya mereka pun merasakan kelelahan yang merayapi tubuh-tubuh mereka. Maka mereka berkeputusan untuk menunda cerita mereka sampai besok. Kini mereka perlu beristirahat. Namun meskipun mereka berbaring, tetapi angan-angan mereka masing-masing masih membubung tinggi. Kebu Kanigoro membayangkan betapa kemenakannya itu melakukan pelanggaran di halaman istana. Pikirnya. Benar-benar anak nakal. Penyakitnya itu setiap saat dapat muncul dengan tiba-tiba. Seharusnya ia menghindari kesalahan ini, meskipun ia tidak bersalah seluruhnya. Sedang Aryo Saloko sibuk membayangkan masa depannya, di samping masa depan sahabatnya yang gemilang. Namun ia tidak iri hati kalau ia dapat kembali ke tanah pusakanya. Maka ia telah mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kini ayahnya telah kembali kepadanya. Namun terdengar ia mendesah. Ia belum berhasil menemukan ibunya. Ia masih belum berani menyinggung-nyinggung keselamatan ibunya pada ayahnya, sebab ia masih belum menemuinya. Meskipun ia melihat pertanyaan tentang ibunya itu memancar dari rongga mata ayahnya. Namun agaknya ayahnya pun berusaha menahan diri di hadapan orang-orang lain ini. Memang demikianlah pertanyaan tentang istrinya itu melingkar-lingkar di hati Gajah Suro. Namun ia agak malu untuk melahirkannya. Yang melayang-layang di dalam angan-angan Maeso Jenar adalah Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Kalau orang berjumlah bu-abu itu berkata bahwa Joko Tingkir kelak akan merajai Pulau Jawa, bagaimanakah dengan kedua pusaka itu? Apakah oleh Panembahan Ismoyo kedua pusaka itu akan diserahkan kepada Mas Karebet sebagai sifat kandel, dan apakah kedua pusaka itu akan luluh dalam dirinya? Aku akan menanyakan ke Karang Tumoritis kelak, pikirnya. Sekarang biarlah aku mengantar Aryo sampai ke tempatnya, tanah perdikan Banyu Biru. Meskipun angan-angan mereka bertentangan kian kemari, namun mereka tetap berbaring diam. Wulungan tidak ikut berbaring dengan mereka, tapi ia berdiri dan melangkah keluar. Ia berjalan ke arah api di pojok desa dan ia berbaring di antara anak-anak buahnya. Pada anak buahnya diceritakannya apa yang dilihatnya, bahwa Ki Ageng Gajah Suro telah kembali diantar oleh dua orang prajurit istana Demak. Sisa malam berjalan dengan tenangnya, dibungai oleh bintang pagi di tenggara. Bertengger di atas punggung bukit, mereka yang berbaring di balik-balik besar itu pun telah lelap dibuai mimpi. Tapi mereka tidak tidur terlalu lama. Pagi-pagi benar sebelum cahaya matahari memancar dari balik cakrawala,
Mereka telah bangun setelah bersembahyang subuh. Segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke Pamingit. Wulungan pun segera mempersiapkan diri beserta beberapa orang laskarnya untuk mengantar Maiso Jenar dan kawan-kawannya ke Pamingit. Dan kini bahwa bertambah dengan Ki Ageng Gajah Suro, Paningron, dan Gajah Alit. Roro Wilis dan Widuri pun terkejut bercampur gembira ketika mereka mengetahui bahwa ayah Arya Saloka telah kembali dengan selamat. Perjalanan di pagi yang segar itu terasa sangat mengembirakan bagi Widuri. Kudanya kadang-kadang berpacu mendahului, kadang-kadang berlari berputar di lapangan rumput terbuka mengejar kelinci yang berkeliaran. Arya Saloka pun sebenarnya tidak kalah gembiranya. Sebenarnya ia ingin berpacu pula mengejar kuda Endang Widuri. Tetapi ia tidak tahu perasaan apa yang telah mencegahnya. Gajah Suro yang melihat gadis itu dengan lincahnya seolah-olah menari-nari di atas punggung kuda menjadi heran. Alangkah lincah dan tangkasnya. Tidaklah aneh, bisik hatinya. Ayahnya Kakang Kebo Kanigoro telah mampu membunuh Nogoposo. Dan tiba-tiba saja hatinya menjadi sangat tertarik pada gadis itu. Sayang, hatinya berbisik terus. Aku tak punya anak gadis seperti itu. Tapi ia tidak kalah bangga melihat Arya Saloka yang duduk tenang di atas kuda di sampingnya. Anak itu nampak kokoh kuat seperti Maiso Jenar. Kalau dahulu di Gunung Tidar, kematangannya dalam menerapkan ilmu lebur seketi satu lapis lebih tinggi dari Maiso Jenar, maka kini ia yakin bahwa anaknya sudah tak dapat dikalahkannya. Ilmunya sendiri hampir tak berubah selama ia berada di Demak. Tapi ia tidak menyesal bagi tanah perdikannya. Arya Saloka sudah akan mampu dibujur lintangkan apabila ada mara bahaya datang terhadap Maiso Jenar pun. Ia tak habis heran dan dari mana ia dapat mematangkan ilmunya sehingga ia mampu membunuh Simorodo. Tak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Sebenarnya mereka masing-masing ingin segera sampai, tapi tak seorang pun yang berkesan tergesa-gesa. Mereka berusaha menahan perasaan masing-masing. Ketika mereka sampai di Jatisari, mereka melihat desa itu masih sepi. Beberapa rumah nampak rusak. Ketika mereka sampai di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah yang lain, Wulungan berkata kepada Maiso Jenar, "Baiklah, aku melihat rumah bau Jatisari ini." "Lihatlah," jawab Maiso Jenar. Rumah itu masih nampak sepi. Ketika Wulungan membelokkan kudanya masuk ke halaman rumah bau Jatisari, rombongan itu pun berhenti menunggu. Beberapa orang laskar anak buah Wulungan ikut masuk ke halaman rumah itu. Mereka berloncatan turun dari kuda mereka dan bersama-sama dengan Wulungan masuki rumah itu. Tidak lama kemudian mereka telah keluar kembali. Nampak wajah mereka membayangkan kekecewaan dan kemarahan. "Apa yang terjadi?" tanya Maiso Jenar. Ketika Wulungan telah berada di dalam rombongan itu kembali. "Perampok yang biadab," jawab Wulungan. "Rumah itu telah hampir kosong. Orang-orang golongan hitam telah merampoknya." Maiso Jenar mengerutkan keningnya, tapi ia tidak berkata apa-apa. Yang berkata kemudian Ki Ageng Gajah Suro, "Kasihan rakyat Pamingit." Saat kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka melihat bekas-bekas keganasan gerombolan hitam yang telah menunggu daerah perdikan Pamingit. Juga di sepanjang jalan mereka ketemukan bekas-bekas rakyat Pamingit yang mengungsi. Widuri yang berkuda paling depan melompat turun dari kudanya ketika dilihatnya sebuah golek terkapar di tanah. "Apa yang kau ambil itu?" tanya ayahnya, Kebo Kanigoro. "Golek," jawab Widuri. "Anak yang mempunyai golek ini mesti mencarinya. Mungkin pada waktu ia didukung oleh ibunya berlari-lari menghindarkan diri dari api peperangan. Semalam suntuk anak itu pasti menangis mencari goleknya ini." "Kepada siapa golek itu akan kau kembalikan?" tanya ayahnya.
Di pengungsian akan aku ketemukan, jawab Widuri. Gadis kecil yang manis. Ayahnya tersenyum. Sebagai seorang gadis, Widuri pun merasa ia bersedih hati kalau ia melihat orang lain meneteskan air mata. Dan ia akan tertawa kalau ia melihat orang lain bergembira. Kulit kecil itu pun diselipkan di ikat pinggangnya. Kemudian dengan lincahnya ia melompat ke atas punggung kuda dan Widuri pun berpacu kembali. Setiap orang di dalam rombongan itu menyaksikan dengan sedih akibat keganasan gerombolan orang-orang dari golongan hitam yang datang dari berbagai daerah untuk merusak sendi-sendi kehidupan di Pamingit. Tetapi Tuhan Maha Adil, hampir seluruh tokoh-tokoh mereka itu dapat dihancurkan. Dengan demikian mereka tak akan mampu lagi untuk kembali mengadakan keributan. Apalagi mimpi mereka tentang Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Sebenarnya jarak dari Pangrantunan ke Pamingit tidaklah begitu jauh. Dalam kecepatan sedang, jarak itu dapat ditempuh dalam setengah hari. Tapi rombongan ini tidak berjalan ajak, berkali-kali mereka harus berhenti kalau mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahkan sekali dua kali ditemuinya mayat yang masih belum terurus. Dengan demikian mereka harus berhenti dan melaksanakan pemakaman sebagaimana seharusnya. Karena itu maka perjalanan rombongan itu menjadi lambat. Ketika matahari telah jauh condong di sisi barat dan cahaya merah berpancaran di wajah langit yang kelabu, berdebar-debarlah setiap jantung semua orang dari rombongan itu. Di hadapan mereka terbujur sebuah desa Banjar Panjang. Itulah Pamingit. Tanpa sengaja perjalanan rombongan itu menjadi kian cepat. Dan dari mulut ke mulut Ki Ageng Gajah Suro terdengar bergumam, Pamingit. Kebukanigoro yang mendengar gumam itu menoleh kepada Ki Ageng Gajah Suro. Tapi saat kemudian pandangan matanya berkisar pada anaknya, Widuri, ia manggil. Widuri menarik tali kekang kudanya dan ketika ia sudah sampai berada di samping ayahnya, terdengarlah ayahnya berkata, Widuri, itulah Pamingit. Tetapi kata-kata itu agak nyetak berkesan di hati Widuri. Berbeda dengan pada saat ia pertama kali melihat pedukuhan di lereng Bukit Telomoyo. Terhadap Pamingit itu ia merasa tidak berkepentingan sama sekali. Ia datang kemari karena ayahnya datang kemari pula. Berbeda dengan perasaan-perasaan orang lain, apalagi Maiso Jenar di Pamingit nanti, akan ditemuinya semua orang yang diperlukan untuk menempatkan kembali batas antara Banyu Biru dan Pamingit. Ki Ageng Suro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Suro, dan Ki Ageng Gajah Suro. Adalah suatu kebetulan bagi Arusaloka bahwa Demak merasa perlu untuk mengirimkan orang-orangnya yang akan dapat menjadi saksi pertemuan itu. Selain Maiso Jenar, Roro Wilis pun diganggu oleh angan-angannya sendiri. Ia tidak tahu berapa persoalan-persoalan apa yang akan dapat dipecahkan di Pamingit. Tapi firasatnya mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Maiso Jenar hampir selesai. Ia tidak tahu bagaimana dengan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Namun ia berdoa di dalam hati mudah-mudahan segera ia dapat menikmati cerahnya matahari. Tiba-tiba tanpa disadarinya Roro Wilis menghitung-hitung umurnya. Gadis-gadis desanya yang sebaya dengan dirinya pada umumnya telah mempunyai 2-3 orang anak. Mengingat hal itu hatinya menjadi berdebar-debar, digeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba mengusir angan-angannya yang mengganggunya itu. Mereka kini telah hampir memasuki pusat pemerintahan Tanah Perdikan Pamingit. Ternyata daerah inilah yang paling banyak mengalami bencana. Mereka menyaksikan rumah-rumah penduduk dan banjar-banjar desa menjadi reruntuhan dan abu. Namun meskipun demikian daerah ini telah banyak penghuninya. Rumah-rumah yang masih tegak telah dipenuhi oleh para pengungsi. Sekarang Wulungan yang berkuda paling depan terdengar giginya gemeretak menahan marah. Terasa jantungnya hendak meledak ketika melihat daerahnya menjadi hancur. Tapi tak satu pun yang dapat dilakukan.
Apalagi ketika di hadapannya terbentang halaman bekas rumah kepala daerah Perdikan Pamingit. Di samping alun-alun, halaman itu kini telah rata, tak sebatang tiang pun yang masih tegak yang dapat mengangkat kemewahan rumah ini pada masa lampau. Rombongan itu berhenti di regol halaman. Mereka diam membisu, hanya pandangan mata mereka lah yang menyapu pemandangan yang mengerikan itu. Tiba-tiba Wulungan melihat dua orang laskar Pamingit muncul menyongsong rombongan itu. Wulungan bergegas-gegas menemui mereka. "Di manakah Ki Ageng?" tanya Wulungan. "Di Banjar Desa sebelah," jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Marilah ikut kami." Kemudian kedua orang itu pun berjalan bergegas ke arah yang ditunjukkan. Sedang Wulungan dan seluruh rombongan mengikutinya. Mereka menyusup lewat jalan sempit dan langsung memotong arah. Matahari telah tenggelam di balik bukit. Dari kejauhan nampaknya api pelita memancar dari lubang pintu. "Itulah Banjar Desa yang masih separuh tegak," kata orang yang menjemput rombongan itu. Sekali lagi terdengar Wulungan menggeram. Ia sendirilah yang memimpin pembangunan Banjar Desa itu. Dahulu demikianlah akhirnya rombongan itu memasuki halaman Banjar Desa. Ketika mereka yang ada di dalam Banjar Desa itu mengetahui kedatangan rombongan itu, segera mereka pun menyambutnya. Yang pertama-tama melampaui telundak pintu adalah seorang tua yang bertubuh kecil, Ki Ageng Soro Dipoyono. Ia terkejut ketika dalam gelap lihatnya sebuah rombongan yang agak besar. Kepada Wulungan yang berada di paling depan, orang tua itu berkata, "Rombonganmu menjadi besar, Wulungan." "Sebuah oleh-oleh yang tak terduga-duga, Ki Ageng," jawab Wulungan. Ki Ageng Soro Dipoyono mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak perlu bertanya untuk kedua kalinya, sebab segera Ki Ageng Gajah Suro meloncat turun dari kudanya dan langsung meloncat sujud di kaki ayahnya. "Kok?" desis orang tua itu. Betapa ia terkejut dan betapa darahnya merasa mengalir semakin cepat. "Gajah Suro, ayah," jawab Gajah Suro. Orang tua itu menggeram. Diangkatnya wajahnya menengadah ke langit. Terasa sesuatu di pelupuk matanya. "Kau telah diperkenankan pulang kembali?" tanya ayahnya yang bahagia itu. "Ya, ayah," jawab Gajah Suro. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Di kermangan ujung malam dilihatnya dua orang gadis dan dua orang asing dalam rombongan itu. Menilik pakaiannya, kedua orang asing itu agaknya dua orang yang datang dari Demak. Karena itu Ki Ageng Suro Dipoyono menyapanya dengan hormat. "Apakah anak mas berdua datang bersama-sama dengan anakku Gajah Suro?" Paningron dan Gajah Alit yang juga sudah turun dari kudanya seperti yang lain juga membalas hormat bersama-sama. Kemudian terdengar Gajah Alit menjawab, "Benar Ki Ageng, kami datang bersama-sama dengan Kakang Gajah Suro." Ki Ageng Suro Dipoyono mengernyitkan alisnya, timbullah seleret kebimbangan di dalam hatinya. Apakah anaknya Gajah Suro masih perlu diawasi? Namun tak sepatah kata pun pertanyaan yang terlontar dari mulutnya. Yang kemudian dilakukan oleh orang tua itu adalah mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam Banjar Desa yang telah tidak utuh lagi itu. Maka duduklah mereka berdesak-desakan di dalam ruangan yang sempit. Ki Ageng Suro Dipoyono dengan beberapa orang Pamingit bersama-sama dengan tamu-tamu mereka. Para Wilis sejenak kedatangannya sebenarnya ingin melihat apakah kakeknya benar-benar berada di Pamingit. Namun orang tua itu belum dilihatnya berada di antara mereka. Setelah mengucapkan selamat datang, maka berkata Ki Ageng Suro Dipoyono, "Ruangan ini kami pergunakan untuk sementara. Rumah-rumah yang lain telah musnah dimakan api. Karena itulah maka kami terpaksa berpencaran. Kami menempati pondok-pondok yang tersebar. Kami baru memberitahukan kepada sahabat kami bahwa anak Mas Maiso Jenar, anak Mas Kebukanigoro, bahkan Gajah Suro dan tamu-tamu kami yang lain telah datang. Kalau mereka bersama-sama kemari akan sesaklah ruangan sempit ini.
juga Lembu Suro dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru telah kami panggil. Dan apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Suro Dipoyono itu ternyata terbukti kemudian. Terdengarlah dari beberapa jurusan suara langkah tergesa-gesa. Berapa orang datang berturut-turut dan berdesak-desaan di buka pintu. Mereka adalah orang-orang Banyu Biru, diantaranya nampak Bantaran, Panjawi, Jolodri, Sedang Prapat, dan yang lain-lain. Mereka hampir tidak percaya ketika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa bersama-sama dengan Maiso Jenar dan Aryo Saloko telah datang pula Ki Ageng Gajah Suro. Agaknya Ki Ageng Gajah Suro tanggap pada keadaan. Ia tidak bisa mempersilahkan mereka masuk karena ruangan yang sempit. Karena itu segera ia berdiri dan melangkah ke pintu. Orang-orang Banyu Biru itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi ketika melihat Ki Ageng Gajah Suro benar-benar berdiri di hadapannya. Ketika kemudian mereka tersadar, berebutlah mereka mengulurkan kedua tangan mereka untuk menyambut salam kepala daerah perdikan mereka yang mereka kasih. Mereka menyambut tangan Ki Ageng Gajah Suro dengan penuh gairah, seolah-olah tidak mau melepaskannya lagi. Ki Ageng Gajah Suro pun menjadi terharu melihat kesetiaan anak buahnya. Saat kemudian terdengar suara para pemimpin Laskar Banyu Biru itu seperti 1000 burung bersama-sama berkicau, berebut dahulu bertanya tentang 1001 macam persoalan dan pengalaman Ki Ageng Gajah Suro. Sambil tersenyum, Ki Ageng Gajah Suro menjawab, "Ceritaku akan panjang sekali, besok sajalah aku ceritakan kepada kalian. Yang pasti bagi kalian sekarang, bahwa aku telah tiba kembali dengan selamat di hadapan kalian, tanpa cacat dan tanpa cedera. Aku datang seperti saat aku pergi." Beberapa orang Banyu Biru itu belum puas mendengar jawaban yang hanya terlalu pendek. Mereka masih ingin mendengar uraian Ki Ageng Gajah Suro tentang dirinya lebih panjang lagi. Tapi sekali lagi sambil tersenyum, Ki Ageng Gajah Suro berkata, "Kalau kalian sedang haus sekali, janganlah minum terlalu banyak. Kalau kalian lagi lapar sekali, janganlah makan terlalu banyak." Terdengar mereka bergumam. Tetapi akhirnya mereka pun sadar bahwa Ki Ageng Gajah Suro tak akan dapat bercerita dalam keadaan yang demikian. "Duduklah dahulu," Ki Ageng Gajah Suro meneruskan. "Di halaman atau di emper-emper Banjar ini, nanti malam kita bisa menghabiskan waktu kita sambil berbicara tentang apa saja." Kemudian orang-orang Banyu Biru itu pun meninggalkan pintu itu. Mereka bertebaran di halaman, duduk di bawah pepohonan, di akar-akar kayu dan di batu-batu. Sibuklah mereka dengan cerita mereka masing-masing tentang Ki Ageng Gajah Suro. Mereka mencoba menebak-nebak dan mereka-reka apakah yang sekiranya telah terjadi dengan kepala daerah perdikan mereka. Masih sesaat, Ki Ageng Gajah Suro berdiri di muka pintu. Ia melihat anak buahnya duduk bertebaran di halaman. Di dalam ruangan Banjar terdengar percakapan yang riuh. Ki Ageng Gajah Suro melemparkan pandangannya ke langit. Awan yang tipis mengalir di embus angin yang lembut. Bintang-bintang menjadi suram disaput oleh selapis mendung. "Mudah-mudahan tidak turun hujan," gumam Gajah Suro. "Kalau terjadi demikian, alangkah susahnya. Apalagi di pondok-pondok yang kecil yang ditempati bersama 5-6 keluarga beserta anaknya." Tiba-tiba gumam Ki Ageng Gajah Suro terhenti ketika dilihatnya sesosok tubuh perlahan-lahan mendatangi Banjar itu. Sosok tubuh yang tinggi besar, berdada bidang, hampir seperti dirinya. Ia melihat bahwa orang yang mendatanginya itu agak ragu. Sekali-kali langkahnya terhenti, tetapi kemudian dilanjutkannya. Gajah Suro mengangkat dahinya, terbayanglah apa yang selama ini dialami. Meskipun ia mendapat perlakuan yang baik, namun sangat terbatas. Ia sudah tahu seluruhnya peran apakah yang dilakukan oleh adiknya
Ki Ageng Lembu Suro, dan yang datang dengan ragu-ragu itu adalah adiknya. Adiknya yang dengan sengaja pernah menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang sulit. Ia tahu betul bahwa adiknya itu bernafsu untuk memiliki kekuasaan yang lengkap, seperti apa yang pernah dimiliki oleh ayahnya, Ki Ageng Suro Dipoyono. Wajah Ki Ageng Gajah Suro menjadi tegang sekali ketika langkah Ki Ageng Lembu Suro terhenti. Hanya beberapa langkah di hadapannya, keduanya tegak seperti dua patung yang hampir serupa, gagah tegap dan kokoh. Orang-orang Tamingit dan Banyu Biru yang melihat peristiwa itu menjadi tegang pula. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Suara di dalam banjar desa yang tinggal separuh itu masih riuh. Terdengar suara Gajah Alit seperti air yang mengalir, diselingi oleh gelak tertawanya yang menonjol daripada suara orang-orang lain. Nadanya tinggi agak sumbang, adalah pembawaannya sejak anak-anak, apabila ia menjadi seorang priang dan senang berkelakar dalam keadaan apapun. Paningron, Maeso Jenar, dan Kebo Kanigoro hanya kadang-kadang saja terdengar tertawanya menyentak. Sedang Aryo Saloka dan Roro Wilis tampak hanya tersenyum-senyum, tertawa terkekeh-kekeh, apalagi ketika sekali lagi Gajah Alit menyinggung tentang Gajah Suro selama di Demak. Widuri yang duduk bertentangan dengan lubang pintu tidak begitu tertarik pada cerita Gajah Alit. Hanya kadang-kadang saja tertawa nyaring, tetapi bukan karena ia mendengar cerita Gajah Alit yang lucu, tapi justru ia mentertawakan bagaimana Senopati Demak yang bulat pendek itu tertawa. Tapi tiba-tiba Widuri pun menjadi bersungguh-sungguh ketika ia melihat Ki Ageng Gajah Suro merenggangkan kakinya. Sebagai seorang gadis yang terlatih dalam tata gerak bela diri, ia melihat bahwa ada sesuatu di antara renggang kaki Gajah Suro, juga sepasang kaki yang renggang. Cepat-cepat Widuri menggamit tangan ayahnya sambil berbisik, "Ayah, mengapa dengan paman Gajah Suro?" Kebo Kanigoro segera memaklumi ia dapat melihat lewat samping kaki Gajah Suro. Di dalam gelap, dilihatnya seseorang yang sudah dikenalnya, Ki Ageng Lembu Suro. Pertemuan itu menjadi terganggu. Semua melihat perubahan wajah Widuri dan Kebo Kanigoro. Dengan cemas, Ki Ageng Suro Dipoyono bertanya, "Ada apa, Nak Mas?" "Putra Ki Ageng yang muda lebih telah datang," jawab Kebo Kanigoro. Semua orang segera tahu. Ia menangkap Sasmito tamunya. Cepat ia meloncat berdiri dan langsung melangkah keluar pintu. Hampir saja ia melanggar Ki Ageng Gajah Suro yang masih berdiri membelakangi pintu. "Lembu Suro," kata orang tua itu, "inilah kakakmu yang sudah lama kau tunggu." Kata-kata orang tua itu benar-benar berpengaruh di dada Lembu Suro. Benarnya ia pun sama sekali tak bermaksud apa-apa ketika ia sedang berbaring di bali-bali dalam pondoknya, berlepas baju karena udara yang panas. Datanglah utusan ayahnya memberitahukan kedatangan kakaknya. Mendadak terasa tubuhnya gemetar dan dengan serta-merta timbullah keinginannya untuk memeluk kaki saudara tua yang pernah disengsarakannya itu untuk minta maaf. Lembu Suro segera meloncat menyambar bajunya dan sambil berjalan tergesa-gesa, ia mengenakan baju itu di sepanjang jalan sambil berteriak, "Cari Sawung Sariti, beritahukan kepadanya bahwa aku menghadap Kakang Gajah Suro untuk menyerahkan segala kesalahan." Tetapi ketika ia sampai di halaman banjar desa itu dan melihat bayangan kakaknya berdiri di muka pintu, seperti sikap seekor gajah yang sedang marah, ia menjadi ragu-ragu. Apakah kakaknya nanti tidak tiba-tiba saja memukul kepalanya selagi ia sedang memeluk kakinya? Apakah ia masih berhak memanggil orang yang berada di muka pintu itu dengan sebutan kakang? Karena ragu-ragunya,
dan karena kesadaran diri akan kesalahannya yang bertimbun-timbun. Ya berapa kali terhenti, bahkan yang terakhir kurang beberapa langkah lagi sudah tidak dapat lagi. Memaksa dirinya untuk maju, bahkan tiba-tiba ia melihat ketegangan sikap kakaknya dan tanpa sadar ia pun menarik kakinya merenggang. Tiba-tiba muncullah ayahnya, dan bersamaan dengan itu kembali pula lah pikirannya yang jernih. Ia datang untuk minta maaf pada kakaknya itu. Apakah kakaknya akan memaafkannya atau tidak? Bukanlah soalnya. Apakah kakaknya akan memukul hancur kepalanya dengan lebur seketi? Juga bukan soalnya. Karena itu sekali lagi ia memaksa diri mengusir ketakutannya untuk melihat kesalahan diri sendiri. Dengan langkah yang gemetar, Lembu Suro mendekat Gajah Suro. Tapi ia tidak berjongkok dan memeluk kaki kakaknya. Yang dilakukan hanyalah mengulurkan kedua tangannya sambil membungkukkan punggungnya dalam-dalam. Dari mulutnya keluarlah suaranya berdesir lambat. "Kakang Gajah Suro." Gajah Suro masih berdiri tegang. Di belakangnya di mulut pintu telah berdiri beberapa orang berdesak-desakan. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Paningron, dan Gajah Alit. Terasa sesuatu bergolak di dadanya. Sebagai manusia biasa, sulitlah baginya untuk melenyapkan segala kenangan pahit yang harus ditelannya. Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan adiknya itu. Ki Ageng Surodipoyono melihat pergolakan di hati anaknya yang tua. Ia pun bisa mengerti betapa pedih hatinya selama ini. Namun bagaimanapun juga keduanya adalah anaknya. Apalagi pada saat terakhir Lembu Suro telah menemukan kembali jalan kebenaran. Karena itu ia berkata, "Adikmu telah lama menunggumu. Dalam limpahan kasih keluarga Pangrantunan, ia telah menemukan titik-titik terang dalam hidupnya." Gajah Suro menahan napasnya, perlahan-lahan tangan kanannya bergerak. Akhirnya dengan hati kosong disambutnya tangan adiknya. Tapi ia terkejut ketika Lembu Suro tidak saja menggenggam tangannya itu erat-erat, tapi diciumnya dan dibasahinya tangan itu dengan air mata. Dada Gajah Suro pun bergetar, darahnya yang serasa menggelegak sampai ke lehernya oleh perasaan marah, dendam, dan muak yang meluap-luap. Ketika melihat adiknya itu kini perlahan-lahan mengendap kembali ke dalam hatinya. Ki Ageng Lembu Suro seorang laki-laki yang tak mengenal takut. Seorang laki-laki yang bergegayuhan setinggi awan, yang berkelana di langit biru, yang karenanya telah melupakan tata subosito, bahkan telah melupakan kulit daging sendiri. Kini seperti kanak-kanak yang kehilangan barang mainannya menitikkan air mata sambil menggenggam tangan kakaknya. Ki Ageng Gajah Suro pun runtuhlah hatinya. Dikenanglah pada masa kanang-kanang mereka. Pada masa-masa mereka sering bertengkar dan berkelahi berebut barang mainan. Kalau Gajah Suro sedang asik membuat mainan dari kayu atau dari bambu, kemudian datang Lembu Suro yang kecil merebutnya. Kadang-kadang Gajah Suro yang belum puas menikmati permainannya pun menjadi marah dan berusaha merebut permainannya itu kembali. Tapi Lembu Suro mempertahankan dengan tangisnya. Kalau demikian akhirnya runtuhlah pertahanan hati Gajah Suro. Ia tidak akan meminta permainan itu kembali. Seperti saat ini, pada saat-saat yang demikian itulah letak kelemahan Gajah Suro. Kelemahan yang dimiliki sejak masa kanak-kanaknya, sejak ia harus bekerja keras membantu ayah bundanya membangun tanah perdikan Pangrantunan. Seandainya saat ini pun tiba-tiba Lembu Suro berkata, "Kakang, aku iri hati melihat kamu ten banyu biru. Aku ingin untuk ikut menikmatinya. Betapa rinduku kepada suatu masa yang gemilang dari perjalanan hidupku dengan memiliki daerah bekas tanah perdikan Pangrantunan seutuhnya. Seandainya demikian, maka Gajah Suro pasti akan hancur dengan sendiri.
pastilah dengan gemetar ia berkata, "Terserahlah Lembu Suro." Tetapi seandainya Lembu Suro datang kepadanya dengan tangan bertolak pinggang, menuding di depan hidungnya sambil berteriak, "Minggat kau Gajah Suro, Banyu Biru adalah milikku." Seandainya demikian, maka pasti akan ditengadahkan wajahnya dan akan dijawabnya dengan lantang, "Marilah Lembu Suro, lampaui mayatku dahulu."